Haleluya, haleluya. Salam di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan hari ini saya ambil dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya, haleluya. Kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca sungguh sangat meneguhkan kita. Yang pertama, untuk kita tetap bersukacita apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Tidak boleh kita larut dalam kesedihan dan duka cita, tetapi kita bersandar kepada Tuhan. Kita ada dalam sukacita, tetap bersukacita karena kita percaya Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa, hal-hal yang penuh dengan kebaikan dalam kehidupan kita. Bahkan selanjutnya dikatakan, tetaplah berdoa. Setelah kita bersukacita, jangan lupa untuk berdoa. Apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi dan alami, tetaplah berdoa. Jangan lupa untuk berbicara kepada Tuhan. Jangan lupa untuk berkomunikasi dengan Tuhan, Raja di atas segala raja. Jangan lupa untuk berseru kepada Tuhan. Sebab ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Ketika kita angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan. Ketika kita berlutut di kaki Yesus Kristus Tuhan kita di dalam doa dan puasa, maka Tuhan akan menolong, maka Tuhan akan berbelas kasihan, dan Tuhan akan menunjukkan kuasanya yang luar biasa dalam memulihkan kehidupan kita. Bahkan dikatakan ayat 18, setelah kita bersukacita senantiasa, setelah kita tetap berdoa senantiasa, maka kita harus juga mengucap syukur di dalam segala hal. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus ketika dia akan melakukan mujizat, memberi makan beribu-ribu orang, maka Tuhan Yesus berdoa dan dia mengucap syukur terlebih dahulu. Dan terjadilah mujizat. Dari dalam kondisi yang penuh dengan kekurangan, diputar balikan menjadi kondisi yang penuh dengan kelimpahan. Bahkan orang-orang yang makan itu bahkan terdapat sisa-sisa dari roti dan ikan. Ya, Yesus Kristus berkuasa. Dan ketika kita meneladani keteladanan Yesus Kristus, apa yang dia lakukan, maka itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bersyukurlah senantiasa. Perhatikan, ini tidak dikatakan mengucap syukurlah setelah segala hal, tetapi dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam keadaan yang kita hadapi, buruk ataupun baik, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam situasi musim kehidupan kita, apakah itu musim yang penuh dengan kekeringan, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan.